Selamat pagi yang di Amerika, selamat sore yang di Indonesia. Bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak, saudaraku? Mari kita belajar untuk tema pada sore hari ini, jangan simpan kusta di hatimu. Selama ada kusta di hati kita, hidup kita tidak bisa berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu kita mau belajar bersama tentang Naaman. Saya percaya semua sudah tahu ceritanya yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Saudara bisa baca di rumah ya. Di dalam ayat 1 dikatakan Naaman ini panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh raja ya. Sebab dia, yaitu Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara, kita hari ini mau belajar dari seorang yang bernama Naaman. Naaman ini seorang yang luar biasa, hebat, seorang panglima, jenderal, seorang pemimpin dari pasukan bangsa Aram, bangsa Syria. Setiap kali perang, dia bawa pasukan, tidak ada pasukan yang bisa melawan pasukan yang dia bawa. Sehingga kemana dia pergi, dia selalu meraih kemenangan. Karena yang lebih dahsyat lagi, Alkitab mencatat Tuhan yang memberi kemenangan kepada Naaman. Di sini kita lihat, kita belajar kalau Allah intervensi di dalam hidup kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Saudara, kita tahu bahwa Naaman ini bukan orang Israel, tapi orang Syria. Naaman yang tidak pernah terlawankan, sehingga Naaman menjadi orang yang terpandang. Dan Raja Aram pun sangat sayang sama Naaman. Dan dia disebut pahlawan tentara. Saudara, artinya pahlawan itu yaitu seorang yang berjasa bagi bangsanya. Orang kalau disebut pahlawan berarti bukan orang sembarangan, saudara. Dan dia ini bangsa Aram ya atau Syria. Dalam sejarah orang Israel, bangsa Aram ini dianggap sebagai bangsa asing. Bahkan musuh bangsa Israel. Karena berkali-kali terlibat perang. Tetapi yang menarik, Tuhan justru memberi kemenangan kepada bangsa Aram. Kenapa? Karena memang Tuhan menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini suka tidak setia. Karena bangsa Israel ini suka tegar tengkuk, saudara. Tidak pernah mau setia, saudara. Tapi disayangkan, di tengah-tengah keglamorannya, di tengah-tengah kepopulerannya, di tengah-tengah kehebatannya, di tengah-tengah keterpandangannya, di tengah-tengah kehormatannya, Naaman menyimpan satu penyakit yang menyedihkan, yaitu kusta. Kusta ini satu penyakit menular. Seharusnya orang yang kena sakit kusta ini pada zaman dahulu harus disingkirkan di tengah masyarakat karena menular. Saudara, kita lihat orang yang gagah, memimpin pasukan, tapi kusta. Dan sakit ini dia simpan rapat-rapat supaya tidak ada orang yang tahu kecuali anggota keluarganya. Ditutup rapat-rapat supaya ini tidak terbongkar dan tidak ada yang tahu bahwa dia kena kusta. Kalau dia pulang ke rumahnya, dia ganti baju, baru kelihatan itu boroknya, saudara. Saudara, di sini kita mau belajar sesuatu. Sehebat apapun kehidupan seseorang, sesukses apapun kehidupan seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, pasti ada satu poin dalam hidupnya yang pasti punya pergumulan. Tapi ketika kita melihat orang lain hebat, ya kaya, kita merasa enak ya orang itu. Tapi kalau kita lihat pergumulan seseorang, kita bisa belajar bersyukur dengan apa yang kita punya dari Tuhan.
Dan mungkin kita di kehidupan kita sebagai anak Tuhan, keadaan kita mirip dengan Naaman, di mana di faktor luar kita, kehidupan luar kita ini sangat terhormat, sangat terpandang, sangat mulia. Faktor finansial kita sangat diberkati, rumah tangga baik-baik, harmonis, anak, istri, menantu, mertua, orang tua, semua diberkati sampai banyak orang diberkati lewat hidup kita. Pelayanan kita menjadi berkat, bisnis kita oke. Tapi diam-diam di dalam hati kita ada kusta, di mana tidak ada yang tahu kecuali seisi rumah kita. Saudara, ini sama dengan keadaan Naaman. Tapi kita mau belajar ya, jangan sampai faktor luar kita saja yang kelihatan terpandang baik, terhormat, termulia. Tapi pastikan sore hari ini, pagi hari ini, dalam hidup kita, kedalaman hati kita bebas dari kusta. Jangan simpan kusta dalam hidup kita. Kusta apa, saudara? Kusta kebencian. Kusta kebencian yang masih belum bisa mengampuni. Kusta kebencian yang belum copot dari hati kita. Kusta-kusta ini dibawa sampai mati. Hatinya penuh kekotoran, kedengkian, ya, belum bisa selesai sampai saat ini. Kusta kenajisan, judi, iri hati, kusta dalam perkataannya yang menyakitkan orang, yang suka menyakiti hati orang, kusta kegeraman, amarah, hawa nafsu, suka bohong, bicara apa bohong, jualan apa bohong. Ya saudara, ini semua jadi kusta di hati kita. Saudara, ingat Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu serius melihat sampai kedalaman hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bagaimana Allah melihat, menitik beratkan kedalaman hati kita untuk dijaga, untuk dipelihara dengan penuh kewaspadaan. Karena apa? Karena di situ terpancar kehidupan kita yang sesungguhnya. Saudara, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Di luar, faktor luar kita semua oke, pelayanan oke, ekonomi oke, tapi diam-diam ada kusta yang belum beres. Begitu sampai di rumah, buka baju, ternyata kelihatan ada boroknya. Saudara, borok kusta ini bukan borok biasa. Dan itu kalau tidak diobati, satu persatu anggota tubuhnya yang lain bisa mereteli, saudara. Apa ngerti mereteli, saudara? Bahasa Inggrisnya apa di New York apa namanya mereteli? Kalau di Surabaya itu artinya copot semua itu anggota tubuhnya. Oleh karena itu di tahun yang baru berjalan 1 bulan ini, kita masuki tahun bulan Februari yang baru. Ayo izinkanlah Allah bekerja dalam hidup kita, mengobrak-abrik hidup kita yang tidak benar, kusta-kusta dalam hidup kita. Saudara, yang kelihatan dari faktor luar, mungkin kita ini terpandang, teruji, terhormat, puji Tuhan. Tapi pastikan faktor dalam kita pun sehat di dalam Tuhan. Bebas dari kusta rohani, sehingga hidup kita bisa berdampak bagi semua orang. Ayo saat ini kita mau sungguh-sungguh tanggalkan semua, ya. Biarlah kita mau benar di hadapan Tuhan. Saudara, dan Alkitab berkata ada gadis kecil, ya, seorang gadis kecil yang pernah ditangkap oleh pasukan Naaman, akhirnya diambil oleh Naaman,
bekerja menjadi pelayan istri Naaman. Mungkin dia bawa pakaian kotor Naaman dicuci. Dan gadis ini akhirnya ngerti kalau tuannya jenderal pasukan ini sakit kusta. Sehingga dia berkata, coba bawa ke negeriku, ya, dan ketemu dengan nabiku Allah di negeriku, pasti tuanku ini disembuhkan. Saudara, gadis kecil yang tidak ada artinya, ya, kalau di sini itu rasanya ya gendut, saudara. Itu, saudara, bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita, serendah apapun kita, Tuhan bisa pakai kita, hidup kita berdampak bagi orang lain. Dan dia berkata, pasti Tuhan bisa sembuh. Tetapi kalau saudara baca dalam Lukas 4 ayat 27 berkata, pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara, ayat ini memberitahukan zaman Elisa itu banyak, artinya ombyoan saudara, orang yang sakit kusta di Israel. Dan tidak ada satu yang disembuhkan, saudara, kecuali Naaman. Jadi waktu gadis kecil ini bilang, pergilah ke negeriku, pasti disembuhkan. Saudara, tapi memang banyak yang sakit kita, tapi belum ada yang sembuhkan. Saudara, kalau kita, bagaimana kalau kita menghadapi seperti Naaman, dibilangi gadis kecil itu. Saudara, padahal nggak ada kriterianya yang disembuhkan. Saudara, kalau kita menghadapi itu bagaimana? Bisa-bisa nih kepalanya gadis kecil dijitek ya saudara. Kok berani ngomongnya? Belum pernah terjadi kok bisa bilang pasti sembuh, saudara. Kalau kita jadi Naaman, berangkat enggak, saudara? Berangkat enggak kita pergi ke situ, ke Israel? Rasanya enggak berangkat karena belum ada survei yang membuktikan, enggak ada rekomendasi yang kuat kalau datang ke negeri itu orang yang kusta ini disembuhkan. Saudara, kalau kita tahu kalau mau cantik ke Korea, ini ada survei membuktikan banyak, sehingga banyak orang ke Korea operasi ini itu ya, sakit kepenang banyak saudara, berapa banyak orang Indonesia sakit kepenang, gagal ke Cina, ke Guangzhou saudara. Kenapa? Ada survei membuktikan. Lah ini nggak ada survei membuktikan. Di Israel tuh ombyoan yang sakit nggak ada yang disembuhkan. Tapi gadis ini bisa berkata, pasti disembuhkan. Tapi Naaman, dia taat berangkat. Walau dia belum lihat, tapi dia berangkat. Kenapa? Dia mau sembuh. Saudara, dia mau pakai sembuh ini, saudara, dia pakai surat pengantar, saudara. Dia minta surat pengantar dari Raja Aram, dan akhirnya Raja Aram mengirim surat pengantar kepada Raja Israel. Selain itu, Naaman membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas. Sekarang emas harganya luar biasa ya, naiknya luar biasa. 10 potong pakaian. Ini saudara dipikir, kesembuhan ini bisa dibeli. Ini besar loh nilainya yang dibawa. Karena Naaman mau sembuh, dipikir kesembuhan ini bisa dibeli. Ingat saudara, waktu pandemi, jabatan, kekayaan tidak bisa diandalkan untuk menolong seseorang. Berapapun saudara punya duit pada waktu itu, kalau saudara tidak sembuh, tidak bisa sembuh. Saudara bisa beli obat yang mahal, tapi tidak bisa, saudara. Saudara, ada banyak orang kusta, tapi saudara tidak ingin disembuhkan. Kenapa? Saudara, kita lihat bahwa saat ini dunia banyak orang yang kusta nggak pengen disembuhkan. Gara apa? Faktor luarnya nyaman, saudara. Finansialnya oke, pelayanannya oke, kehidupannya oke, keluarganya oke. Saudara, ada kusta ditutupi, merasa aman-aman aja. Beda dengan Naaman. Naaman ini berkata, aku mau sembuh, aku mau berangkat, saudara. Dan Tuhan senang ya kalau berbahagialah orang yang tidak menutupi dosanya.
tetapi mengakuinya, menyesal. Dan Tuhan berkata, sejauh timur dan barat, aku akan membuang dosamu. Saudara, satu tindakan yang harus diteladani kalau saudara ada kusta dalam hidup kita. Jangan gara-gara faktor luarmu terpandang dan terhormat, kustamu kau biarkan aja. Tapi ayo biarlah Tuhan menggarap hidup kita. Dalam kita digarap, maka saya percaya dampaknya, luarnya akan luar biasa. Saudara, rata-rata kita tuh, kusta rohani kita tuh ada kustanya. Mungkin ya, bicara kita nggak benar. Kusta yang dikatakan rumah tangga nggak benar. Kusta yang pikirannya nggak benar. Kusta yang jalannya nggak benar. Kusta yang pegang duit nggak benar. Ya. Rata-rata saudara kita ini mau jujur. Pasti ada kusta-kusta rohani dalam hidup kita. Tetapi yang paling benar kita mau punya tekad untuk disembuhkan. Saudara, apalagi kalau faktor luarnya sudah babak belur, faktor dalamnya macam-macam parah, saudara. Saudara, kita lihat, waktu Naaman itu, dia ingin disembuhkan, itu melalui proses, saudara. Ketika dia menyampaikan suratnya itu kepada raja, itu saudara raja waktu membaca itu kaget, saudara. Dia baca surat itu, dia dikoyakkan bajunya, dia bilang, apakah aku ini Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan? Ini raja bikin gara-gara, dipikir cari gara-gara. Kaget ini raja Israel, saudara. Mungkin dia boleh bilang, kamu gak tahu, rakyatku di Israel ini yang sakit kusta di ombyoan, belum ada yang akhir, saudara. Mungkin ya gitu, saudara. Segera sesudah Elisa dengar, raja mengoyakkan, dikirimkanlah pesan kepada raja, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel, yaitu tujuannya untuk Allah. Saudara, dan akhirnya Naaman mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan diharapkan. Banyak tantangannya. Dia tersinggung. Kenapa? Karena ketika dia sudah naik kudanya sampai di rumah pintu Elisa. Saudara, bukan Elisa yang keluar, tapi suruhannya, Geasinya. Dan Geasi yang berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, yang nemuin Naaman ini bukan Elisa, orang suruhannya. Saudara, tentu saja Naaman ini kaget, saudara, tersinggung. Orang yang kaya, terhormat, dan kalau orang datang pada dia itu menghormati. Tapi ini datang pada Elisa. Yang nemui itu suruhannya, saudara. Dan dia pikirnya dia, ini Elisa datang terus menjamah, dipegang yang sakit, diunyek-unyek gitu, saudara ya. Ternyata enggak, saudara. Dia suruh nyemplung sungai Yordan 7 kali, saudara. Saudara, dan dia pikir, kenapa kok sungai Yordan? Dia akhirnya berpaling pergi panas hati. Kenapa mesti sungai Yordan? Sungai Yordan ini adalah sungai pertobatan. Terus sang panglima tentara biasa perang, nggak pernah kalah, disuruh kayak gitu, saudara. Saudara, sebenarnya dia berkata kepada Tuhan, mungkin dia dalam hatinya, kenapa aku dibeginikan? Saudara, kita perlu belajar, kalau kita datang pada Tuhan, reputasi kita, prestasi kita, kehebatan kita, nggak laku di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu, yang memberikan juga Tuhan. Saudara, tidak ada yang perlu kita banggakan. Apa yang kita banggakan di hadapan Tuhan? Karena itu Tuhan mau bongkar itu semua prestasinya. Saudara, dia tidak mau datang, tapi saudara dikatakan pegawainya yang datang. Saudara, dan akhirnya orang dekatnya bilang, Bapak, kalau disuruh nyemplung aja 7 kali, kan nggak apa-apa sih supaya kamu tahir. Maka akhirnya Naaman mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dan akhirnya dia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Naaman turun ke sungai Yordan, dia
lepaskan jubah kebesarannya, dia lepaskan pedang kehebatannya, dia lepaskan perisai yang diandalkan, dan dia turun ke sungai Yordan, turun dengan pakaian hamba, dan Alkitab berkata, ketika dia keluar, air tubuhnya seperti seorang bayi. Naaman masuk sungai Yordan 7 kali angka sempurna. Artinya apa? Pertobatannya tuntas. Saudara, kita ini masuk sungai Yordan belum 7 kali. Beberapa orang, mungkin kita ini dengar firman Tuhan banyak, tetapi mungkin seperti firman Tuhan mengatakan, kita harus mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kadang-kadang kita nggak melakukan. Pertobatan kita belum 7 kali. Kita tidak mengembalikan persepuluhan pada Tuhan. Kita kadang-kadang merasa aman dengan kesombongan kita. Karena kita masih diberkati. Kita belum 7 kali masuk. Saudara, pertobatannya itu harus tuntas. Dalam kita tuh kadang-kadang masih ada boroknya. Karena itu banyak masalah-masalah di luar yang kita hadapi. Saudara, kita lihat perwira yang berbeda dengan Aman di Kapernaum. Perwira ini yang gagah perkasa. Tetapi dia berkata, hambaku ini terbaring sakit lumpuh, menderita, mau mati. Datanglah padanya. Tapi katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Naaman awalnya tidak punya hati seperti ini. Yesus berkata, iman sejenis ini tidak pernah dimiliki di antara orang Israel. Saudara, dan rupanya hati seperti ini belum dimiliki oleh Naaman pada waktu itu. Tapi setelah Naaman dibongkar hatinya, dibongkar reputasinya, 7 kali dia masuk di dalam air. Saudara, Naaman tahu berterima kasih setelah sembuh, ia dan seluruh pasukannya kembali ke rumah Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh Israel, saudara, tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Kalau kita sudah menerima pertolongan Tuhan, seharusnya hidup kita berdampak memuliakan nama Tuhan. Kita saksikan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah kita, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita sungguh-sungguh diselamatkan. Saudara, satu orang yang juga mengalami pertobatan yang drastis ya, 7 kali pertobatan Daud. Gara-gara dia dengan Batseba, saudara, perselingkuhannya dengan Batseba, dia nangis. Saudara. Kalau saudara Mazmur 51 di situ, Mazmur kejatuhan dengan Batseba, saudara. Waktu Saul berdosa ditegur sama Samuel, marah. Tapi waktu Nathan menegur Daud, kamu orangnya. Daud mengaku, aku berdosa. Aku bunuh Uria dan mengamili istrinya. Seluruh Israel tahu kalau Raja Daud melakukan itu. Karena dia memazmurkan kejatuhannya dalam Mazmur 51. Dia tidak menutupi pelanggarannya. Kalau saya baca Mazmur 51, saya terharu. Daud berkata, bersihkanlah aku seluruh kesalahanku. Basuhkanlah aku dari dosaku. Hapuskanlah aku dari pelanggaranku. Jadikan aku tahir putih seperti salju. Perbarui batinku. Dia bilang, kalau kau mau ambil reputasiku, ambil saja Tuhan. Kalau gara-gara ini aku harus turun takhta, aku akan turun takhta. Kehormatanku diambil, enggak apa-apa. Tapi satu yang aku minta, jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu daripadaku. Semua boleh kau ambil. Dia nyesel benar-benar. Di hari tua Daud, orang ajukan bagi seorang raja ini perlu selimut. Karena di hari tua Daud ini kedinginan. Selimut dikatakan bukan selimut biasa, selimut hidup. Disodorkan gadis yang masih perawan cantik, Miss Abisak dari Sunem, yang sangat cantik disodorkan untuk menyelimuti Daud. Tetapi saudara, sampai hari matinya, Abisak tidak pernah dijamah
oleh Daud. Bukan karena dia sudah tua nggak kuat. Siapa bilang dia ngeri? Aku sudah mengaku kejatuhan dengan Batseba. Masa di hari-hari tuaku aku harus menghadapi dia, menghadap Tuhan, aku harus melakukan hal yang sama. Saudara ingat, jangan sampai luar kita kelihatannya oke, tapi hati kita masih ada kusta-kusta karena kita belum 7 kali terbenam di Yordan. Pertobatan kita belum sungguh-sungguh. Masih ada kebencian, marah, kegeraman, iri hati, tidak bisa mengampuni, ya, kata-kata kita yang kasar, yang tersinggung, saudara. Ayo, pagi hari ini kita mau buang segala kusta-kusta dalam hati kita. Kita mau terbenamkan 7 kali, saudara, di Sungai Yordan. Sehingga kita menjadi tahir. Hidup kita berdampak untuk banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa. Kami percaya semua kami ada di tempat Zoom ini, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kami mau setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Dicuci hati kami oleh firman Tuhan setiap pagi. Menyembah Tuhan, diisi, dicuci. Roh kita diberi makan firman Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, hari demi hari, jiwa kami diperbarui. Dan kami percaya tidak ada kotoran, kenajisan dalam hati kami. Sehingga kami Tuhan, hidup kami semakin berdampak, semakin bertambah, memuliakan nama Tuhan. Sehingga seluruh Israel, seluruh dunia tahu, seluruh New York tahu, tidak ada Allah lain selain Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin.